Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan banyak nikmat yang tentu harus kita syukuri. Dan makna bersyukur memang bukan sekedar kita ucapkan ya, tapi juga kita lakukan ya, dengan melakukan hal-hal yang positif tentunya ya. Syukur kita masih diberikan iman ya, syukur kita masih diberikan Islam, bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Dan yang juga sering disampaikan oleh para ustadz, bersyukur dengan kita masih diberikan waktu luang ya. Saudara-saudaraku, pada podcast kali ini kita mau mencoba membahas satu filosofi ya, satu filsafat Jawa ya, yang sering dikenal sebagai Mo-Limo ya. Jadi di Jawa ini terkenal dengan falsafah Jawa yang mengatakan Mo-Limo, yang artinya moh madat, moh madon, moh mabuk, moh maling, dan juga moh main ya. Tentu filosofi ini akan coba kita kaitkan ya dengan fenomena hari ini ya, yang kita tentu sangat prihatin ya. Mo-Limo ini rupanya sebagai sebuah filosofi, sebagai sebuah ajaran yang harusnya kita hindari, tetapi hari-hari ini kita begitu banyak menyaksikan ya, bahwa apa yang seharusnya dihindari ya, tetapi justru dilakukan oleh banyak orang. Yang menjadi persoalan tentu yang melakukan ini adalah orang-orang ternama, orang-orang populer, orang-orang public figure ya. Orang-orang yang seharusnya menjadi contoh teladan perilaku yang baik. Moh madat mungkin ini karena bersifat ya, semuanya bersifat ilegal ya, tetapi hari-hari ini sepertinya agak sedikit kurang pemberitaannya ya, walaupun kita tidak tahu apa keancaman itu ya. Moh madon, nah ini ya, ini kan sebenarnya moh madon itu adalah main perempuan ya. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan satu kenyataan pahit. Seorang ketua komisi pemilihan umum ya, tetapi dia telah terlibat dalam tindak asusila, dan bahkan sudah peringatannya berkali-kali ya, peringatan terakhir tapi nggak berakhir-akhir, dan baru berakhir ya di saat ini yang kemudian orang sering menghubungkan kenapa dia berakhir, karena tugasnya sebagai mengawal kekuasaan gitu ya, sudah selesai maka harus diakhiri gitu ya. Yang saya kira sudah semua kenal ya, yang namanya adalah Hasyim Asy'ari. Dari sisi namanya kita sangat menjadi lebih prihatin lagi ya, karena ini mewakili
umat Islam yang konon juga taat beragama, mengerti agama ya, dan juga sebagai dosen ya. Jadi bertumpuk-tumpuklah gitu ya kalau kita melihat ini. Tetapi juga kita lihat dari sisi tampilan di layar kaca, tampilan di publik, ketika diputuskan itu nampaknya beliaunya dengan sangat tegar ya, sepertinya tidak ada rasa malu-malu lagi, mengatakan alhamdulillah sudah terbebas dari tekanan ya. Ini tentu menimbulkan banyak penafsiran ya, tekanan apa itu kan gitu ya. Tetapi juga memang dalam konteks bersyukur ya, kita ini kan diajarkan untuk kita selalu bersyukur di saat kita mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan uang, harta ya, tahta gitu ya. Tetapi juga ketika kita mendapatkan musibah ya. Jadi kalau ini kita anggap sebagai musibah gitu ya. Jadi satu sisi oke gitu ya, tapi sisi yang lain apakah ini dilihat masyarakat tentu bukan seperti tidak ada penyesalan kan gitu ya. Kemudian moh maling ya. Ini moh maling ini juga hari-hari ini saya kira kita dihadapkan dengan begitu banyaknya korupsi ya, yang sangat berdekatan dengan kolusi dan nepotisme yang dulu sangat diperjuangkan ya, di era ketika Presiden Soeharto harus mengakhiri jabatannya, dan yang membelit itu adalah persoalan KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan hari-hari ini saya kira ini semakin merajalela ya, dan bahkan juga memang dicontohkan oleh para pemimpin kita gitu ya, baik di level yang paling atas, karena memang orang selalu mengatakan mulai dari atas ya, kepala itu badan itu busuk itu mulai dari kepalanya kan gitu ya. Jadi memang dari atas dan itu merembet ke bawah sampai banyak kasus-kasus yang mau tidak mau memang ya, karena ada contoh perilaku buruk ya, tentang perilaku maling ini ya, perilaku pencuri berdasi. Kemudian juga yang terakhir adalah moh main ya, moh judi. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan persoalan judi yang sedemikian modern ya, orang mengatakan judi online ya, ada pinjaman online, ada judi online, ada game online. Nah, ini tiga hal yang seringkali juga memang ada hubungannya gitu ya. Judi online merajalela ya, tapi juga penanganannya sepertinya juga lagi-lagi kita seringkali menangani sesuatu sifatnya hanya reaktif, bukan antisipatif. Kita menangani sesuatu hanya di hilir, tapi tidak pernah menyentuh ke hulu ya. Sehingga persoalan ini akan terus berulang dan berulang ya. Dan inilah PR kita ya, PR kita yang secara filosofi ya tadi sudah kita lihat dalam konteks filosofi Jawa ya, molimo ini kan harus kita singkirkan di dalam kehidupan kita ya, yaitu tentang madon, tentang mabuk, tentang maling ya, tentang main ya. Jadi ya, pembahasan kita ya tentang budaya Jawa ini jadi keterkaitan itu memang akan selalu ada ya. Jadi kalau kemarin ada pemilu curang ya, tentu
ada hubungannya dengan judi online, ada nggak hubungannya gitu ya. Ya kalau dari filosofi Jawa tadi jelas ada hubungannya. Jadi memang 5 hal ini adalah selalu berhubungan, dan kita memang harus hati-hati ya ketika memasuki pada satu hal, maka itu akan kait mengkait ya. Orang yang judi maka dia akan bisa jadi maling ya. Orang yang maling dia akan mudah terlibat dalam main atau judi tadi, termasuk juga madon atau main perempuan. Jadi memang yang hari-hari ini belum ditampakkan ya, itu adalah persoalan madat ya, atau penyalahgunaan nafzah ya. Tetapi yang lain saya kira dari molimo ya, moh 5 ini ya, itu tinggal kita tunggu saja informasinya gitu ya. Walaupun kita ya harus terus berharap secara positif ya, jangan sampai masalah perempuan, masalah maling ya, dan masalah judi ini kemudian juga akan memunculkan masalah besar, yaitu masalah mabuk atau masalah minum ya, dan masalah nafzah ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mari kita hindari 5 perilaku buruk itu ya, seluruhnya, bukan satu-satu ya, karena 5 perilaku buruk itu akan selalu berentetan, akan selalu bersinggungan. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Perilaku curang, perilaku maling itu pasti nanti ujungnya juga judi, ujungnya juga perempuan ya, harta tahta dan wanita, kekuasaan. Ketika kehilangan etika, maka yang terjadi adalah fenomena molimo ini akan semakin merajalela. Mari kita hidup dengan penuh kesadaran, penuh dengan menjaga etika moral kita. Jadi jangan sampai etika ini tak ada lagi di kita ya, kemudian yang terjadi hanya mempermainkan hukum menjadi permainan-permainan yang sesungguhnya, yang hakiki hukum dibikin tetapi untuk melanggar etika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.